Shalom, 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 shalom. Haleluya, haleluya. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan kita yang hidup. Hari ini kita patut bersyukur karena dalam anugerahnya Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Adalah doa saya terus bahwa di sepanjang hari yang luar biasa ini, tentunya sampai terbenamnya matahari, segala pengalaman dan pergumulan yang kita hadapi akan semakin memurnikan, mendewasakan, dan membuat kita semakin menikmati kebersamaan dengan Tuhan yang adalah Immanuel. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini. Perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 34 hari bersama Kitab Ulangan. Dan luar biasanya hari ini kita telah memasuki hari yang ke-33. Jadi tinggal satu pasal lagi, yaitu besok hari. Karena itu tetap setia. Hari ini kita akan membacakan Kitab Ulangan pasalnya yang ke-33, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini akan membuat saudara menjadi lebih kuat secara iman, mengenal Allah secara pribadi dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-29. Berbahagialah engkau hai Israel, siapakah yang sama dengan engkau? Suatu bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan, perisai pertolongan dan pedang kejayaanmu. Sebab itu musuhmu akan tunduk menjilat kepadamu, dan engkau akan berjejak di bukit-bukit mereka. Dalam pembuka berkatnya, Musa menaikkan pujian kepada Allah yang telah memberikan hukumnya kepada bangsa Israel. Hukum ini menjadi makanan rohani dan sumber kehidupan bagi umatnya yang kudus itu. Tidak heran jika Musa menyebut umat Israel itu dengan kata Yesyurun. Kata Yesyurun merupakan panggilan untuk Yakub atau Israel, yang artinya orang jujur, benar, tulus, dan yang dicintai. Musa mengenakan nama ini kepada bangsa Israel. Dengan panggilan seperti itu, Musa berharap mereka menyadari status dan derajat sebagai umat Allah yang harus hidup dalam kebenaran, kejujuran, dan ketulusan hati. Sebagai umat pilihan Allah, seharusnya bangsa Israel berbahagia. Tidak ada sejarah bangsa yang sama dengan Israel. Sejarah Israel sangat unik dan istimewa, sebab mereka ditebus dan diselamatkan oleh Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena itu Allah Israel dilukiskan Musa sebagai perisai dan pedang. Kata perisai memperlihatkan Allah Israel menjadi tempat perlindungan yang menopang kehidupan dan keselamatan mereka. Dan kata pedang menunjukkan keperkasaan Allah Israel yang membela umatnya dan menumpas semua musuh mereka. Dengan armada perangnya, Allah maju berperang demi umatnya. Ia membuat nama Israel menjadi masyhur dan ditakuti oleh bangsa-bangsa. Itu sebabnya Musa berupaya menyadarkan bangsa Israel bahwa Allah mereka itu adalah Allah tempat perlindungan abadi yang paling aman. Di bawah naungannya bangsa Israel akan hidup sejahtera dan tentram. Kehidupan mereka dan anak cucu mereka akan terjamin senantiasa. Bahkan di tanah yang kering dan tandus sekalipun, Allah Israel dapat menjadikan wilayah itu sebagai tempat yang subur. Sidang jemaat Tuhan saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus dimanapun saudara berada saat ini. Pesan firman Tuhan bagi kita hari ini sangat jelas, yaitu bahwa kita harus betul-betul menyadari bahwa apa yang ada pada kita dan bagaimanapun kondisi kita hari ini, harta kekayaan kita, istri, suami, anak, rumah, dan benda-benda materi yang saudara punya, meskipun itu mungkin tidak sebaik yang orang lain punya, itu semata-mata pemberian Tuhan. Karena itu tidak ada yang patut kita sombongkan, karena semuanya bersumber dari Allah. Sudah seharusnya kita menjadi orang yang rendah hati, dan kerendahan hati kita terlihat dari sikap hidup kita saat menghadapi dan menghargai orang lain juga. Terlebih di hadapan Tuhan sang sumber hidup itu, harusnya kita merendahkan diri serendah-rendahnya, karena memang Dialah yang punya hak atas kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan telah memberikan berkat kepada bangsa Israel, demikianlah Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Hanya saja hargakan berkat itu. Jangan pernah menyombongkan diri, karena itu bersumber dari Allah.
Jadilah menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu bersyukur. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu menyadari bahwa bahkan nafas hidup kita bersumber daripadanya. Kiranya perenungan kita hari ini menyadarkan kita bahwa tidak ada satu hal pun yang patut kita banggakan, kita sombongkan, kecuali nama Allah yang menjadi sumber pertolongan kita. Dialah yang seharusnya kita tinggikan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan jadilah itu atas hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.